Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Sayyidina Muhammad. Saya di sini sahabat Teresia dari Gunaan Anak Bandung akan merumuskan 4 perkara penyempurnaan bagi 4 perkara lainnya. Ada hadis Abu Bakar Asyid yang berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu tamamahuha bi'adba'ati tamamu sholawati bi'syudi syahwi wal syaumu bil sodaqoti fitri wal haju bil hijjati wal imanu bil jihad. Ada 4 perkara yang disempurnakan dan 4 perkara yang lainnya, yaitu kekurangan dalam sholat disempurnakan dengan sujud sahwi, kedua bulan puasa disempurnakan dan membayar zakat fitrah, dan ketiga kekurangan dalam ibadah haji disempurnakan membayar fid'ah, dan yang terakhir iman disempurnakan dengan jihad. Yang terkait dengan kekeliruan dalam sholat, Syekh Ahmad Nahrawi menjelaskan bahwa kekurangan dalam sholat ditandai dengan adanya sebagai keliruan yang sebagai seorang melakukan sujud sahwi, yang sebagai contohnya mengucap bacaan sholat tidak pada tempatnya atau adanya kesalahan penetapan pada saat menjalankan rukun-rukun sholat, baik sunnah maupun sunat haiat. Apabila keliruan tersebut pada rukun sholat mutlak, diperlukan sujud sahwi. Jika keliruan dalam sunnah abad itu terjadi pada tahajud awal, mutlak diperlukan sujud sahwi. Namun khusus untuk kekeliruan dalam doa kunut, yaitu masih termasuk kategori sunnah abad, ada beberapa catatan. Contohnya, menetapkan doa kunut yang keliru adalah jika doa kunut dilakukan pada rakaat pertama sholat subuh. Maksudnya kunut yang keliru semacam itu jika niatnya adalah kunut subuh, mutlak diperlukan sujud sahwi. Akan tetapi jika kunut yang keliru itu niatnya adalah kunut zikir, bukan kunut subuh, akibat keliruannya itu seorang tidak perlu menggantikan dengan sujud sahwi. Sementara itu dalam sunat haiat tidak ada keliruan yang dianjurkan untuk digantikan dengan sujud sahwi, kecuali keliruan penetapan bacaan surah. Terkait dengan poin kedua, Allah berfirman, dan bagaimana orang berat menjalankan puasa wajib membayar fid'ah, yaitu memberikan makanan orang miskin. Surat Al-Baqarah ayat 2 184. Maksudnya memberikan orang makan orang miskin pada ayat di atas ialah zakat fitrah. Karena Allah menyebutkan perintah itu setelah perintah puasa Ramadan yang ada pada ayat sebelumnya, yakni ayat 183, seperti hal zikir pada awal ayat 15 surah Al-Alya diartikan juga sebagai takbir dalam sholat Aid. Karena sholat setelah yang ada dalam ayat itu menunjukkan perintah sholat Id. Adapun makna fid'ah ya telah disinggungkan pada poin ketiga di atas, adalah membeli hewan dan membayar beberapa mud yang makanan pokok, karena ada beberapa hal yang diwajibkan atau menyunahkan jemaah haji untuk melakukan itu. Fid'ah boleh juga dikeluarkan sebagai berjaga giat sebagai bentuk berkehati-hatian. Dan yang terakhir adalah poin yang 4 sementara itu adalah nasihat yang keempat, imbauannya sementara itu jihad yang dimaksud pada poin 4 menurut Said Al-Juki adalah berdakwah di jalan Allah. Ya seperti inilah mungkin beberapa kaum musliman ada beberapa ustadz atau yang ustazah yang berjalan di dalam berdakwah.
Mungkin sekian dari saya paparan untuk materi 4 perkara penyempurnaan bagi 4 perkara yang lainnya. Bila mana ada kesalahan kata-kata yang kurang, mohon maaf. Sahabat Erisya Alisam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.